Jadi gini, syaitan itu bisa masuk ke badan manusia dengan dua jalan. Jalan yang pertama adalah yang umumnya Allah bukakan dia jalan memang, seperti hadis Nabi SAW waktu beliau lagi i'tikaf di masjid di Ramadan, sempat salah satu istri beliau datang membawakan makanan, ngobrol dengan Nabi, nyampein hajatnya, namanya Sofia binti Huyai radhiyallahu anha, salah satu istri Nabi SAW. Waktu Sofia mau pulang dari masjid menuju ke rumahnya, karena rumahnya agak jauh, yang paling dekat dengan masjid rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Ini Sofia agak jauh, maka Nabi SAW antar pulang. Karena gelap zaman dulu, kan, nggak ada cahaya kayak kita sekarang penerangan lampu, maka ada dua orang dari Ansar jalan melihat Nabi jalan dengan seorang wanita, mereka percepat langkahnya. Maka Nabi SAW tahu, Nabi mengatakan ala rizkikuma, pelan-pelan aja. Maka ini adalah Sofia binti Huyai, ini istri saya gitu. Maka mereka mengatakan subhanallah, artinya mereka mengatakan kami nggak akan sangka sampai situ kok ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya syaitan mengalir dalam tubuh manusia sebagaimana mengalirnya darah. Artinya dia diberikan kesempatan oleh Allah, selalu ada dalam jiwa kita untuk mengganggu, menggoda. Tapi dia hanya menggoda, dia hanya mengatakan lakukanlah, jangan lakukanlah. Seperti misalnya hadis Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang terbangun di malam hari, maka malaikat akan mengatakan padanya, bangunlah, sholatlah. Dan syaitan akan berkata padanya, tidurlah, malam masih panjang. Seperti itulah. Yaitu hadis sahih menjelaskan. Berarti kan dia bisa berbisik di benak kita, di hati kita. Tapi ini godaan umum. Godaan, dia bukan menguasai, dia godaan umum. Ini pintu yang pertama, dan ini semua orang ada. Terutama dari korin dia, pendamping dari syaitan. Karena kata Nabi SAW, kita semua ada korinnya. Lalu para sahabat mengatakan, korin maksudnya dari syaitan ya. Karena malaikat yang mendampingi kita, yang mengimbangi syaitan itu namanya malaikat hafadzah. Ini yang selalu mengingatin kita kebaikan-kebaikan. Kalau syaitan yang korin yang mengingatkan keburukan. Seperti misalnya hadis Nabi SAW, kalau orang mau tidur malam hari, maka malaikat pendampingnya berkata, tutuplah hidupmu dengan kebaikan-kebaikan. Jadi misal diingatkan dia program apa yang dia buat dari kebaikan di hari itu. Misal dia sholat, dia segala macam, diingatkan sehingga dia membuat itu program untuk besok hari. Kemudian akan datang syaitan korinnya mengatakan, tutuplah hidupmu dengan keburukan. Lalu diingatkanlah semua perbuatan maksiatnya hari itu supaya dia senang dengan itu, lalu dia ulangi lagi besok. Tinggal manusia memilih yang mana. Jadi ada pendampingnya gitu kan. Nah korin ini memang mendampingi kita, dia selalu ada. Jadi dia selalu standby di situ, ada menggoda manusia. Bahkan korin ini bisa masuk ke dalam mimpi manusia. Seperti orang mimpi junub misalnya. Mimpi junub itu dari syaitan. Ya, jadi laki-laki sini jangan anggap prestasi itu. Ya. Orang mimpi junub. Atau misalnya juga perempuan, ada ibu-ibu atau akhwat yang mimpi berhubungan badan sama laki-laki, itu syaitan semua. Itu syaitan semua. Makanya Nabi SAW tidak pernah mimpi junub alaihi salatu wassalam. Dan insya Allah orang kalau istiqamah di jalan Allah, Allah SWT akan jaga dari itu. Jadi dia bisa mengganggu, dia bisa mengganggu kita. Tapi sebatas gangguan, godaan. Dan caranya sederhana, tolak. Udah selesai. Kamu begini-begini, enggak, saya enggak mau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tolak saja. Syaitannya enggak bisa menjelma. Kalau kita disuruh berzina misalnya lalu menjelma, tarik celana kita atau enggak bisa. Enggak bisa buat apa-apa dia. Ini korin tadi. Contoh yang lain. Teman-teman kalau lagi lewat di dekat masjid azan, dengar suara azan. Ada bisikan dalam hati, sholat. Bisikan ini dari malaikat. Ada orang miskin, bantu. Kesian lihat orang yang jatuh misalnya. Maka ini semuanya teman-teman sekalian adalah bisikan dari malaikat itu. Kalau ada lawan jenis atau ada apalah pelanggaran-pelanggaran agama, kemudian ada bisikan dalam hati, tuh lihat, itu begini, itu begitu, itu dari syaitan. Semua perbuatan yang melanggar dari syaitan, semua perbuatan baik dari malaikat. Allah Subhanahu wa ta'ala memang membuat seperti itu. Dan salah satu rukun iman kita imani ada malaikat itu yang sedang mengawasi kita. Sampai kata Nabi SAW, malulah kalian dengan malaikat yang tidak pernah berpisah dengan kalian. Kecuali kalian sedang di WC, maaf, semoga Allah muliakan anda semua, supaya kalian di WC atau kalian sedang berhubungan biologis, baru malaikatnya berpisah. Kalau enggak selalu ada.
Disuruh malu dengan malaikat itu. Kata Nabi SAW, malaikat terganggu dengan yang mengganggu manusia. Bau busuk, kita disuruh bersiwak sebelum sholat, supaya orang sebelah nggak terganggu. Kita juga kalau mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi di sholat, kita memberikan salam pada malaikat kanan, sebelah kiri juga begitu, supaya jangan bau mulutnya. Ada malaikat itu. Allah bilang dalam ayat ini diceritakan tentang masalah mereka. Di ayat satunya, ayat duanya, kata Allah, ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Apapun yang telah Allah berikan kepada manusia dalam bentuk rahmat, misal kayak gini, kita bisa hirup oksigen. Bapak Ibu sekarang hirup oksigen gratis, nyaman saja, masuk keluar. Saking mudahnya kita hirup oksigen, rezeki dari Allah ini. Saking mudahnya sampai kita kayak tidak tahu nilainya. Padahal kalau orang sesak napas, berapa harga tabung gas tuh? Tabung oksigen di rumah sakit? Gratis. Hujan, mungkin kita mengeluh dengan hujan. Padahal hujan itu proses bagaimana secara alami menguapnya di musim panas air. Di mana teman-teman, air kencing yang Anda keluarkan selama ini. Air cuci baju, air cuci piring. Satu manusia dalam satu hari bisa ngeluarin berapa liter kencing? Banyak. Kemana semua miliaran manusia? Belum hewan-hewan. Kotor kan? Kalau nggak dibersihkan jadi kotor bumi ini. Allah dengan proses alami musim panas menarik semua, menguap air-air itu ditampung di awan, kemudian dengan hikmahnya diturunkan kembali sudah suci. Jadi awan itu filter. Makanya waktu turun hujan, Nabi SAW buka imamahnya, buka bajunya, sengaja kenain air. Kata beliau waktu ditanya, ya Rasulullah, kenapa Anda lakukan? Ini rahmat, air ini baru turun dari rahmat Tuhannya. Itu bahasa wahyu. Kalau bahasa kita sekarang udah suci lagi nih, pakai tuh. Jadi sebenarnya kalau musim hujan, anak-anak mandi hujan itu boleh dalam Islam, jangan dilarang. Kalau katakan anak saya sakit kena air hujan, ini dari mana ada buktinya? Gak ada bukti. Nabi SAW sengaja basahin kepalanya malah dan mengatakan ini rahmat Allah baru turun dari langit, gitu kan? Itu hukum agama kita. Kata Allah, kalau Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, tidak ada seorang pun yang bisa menahannya. Dan kalau apa saja yang ditahan oleh Allah, Allah nggak kasih, tidak akan ada seorang pun yang sanggup melepaskannya. Tidak ada orang yang bisa memberikan. Allah nggak mau turun hujan, nggak bakal turun hujan, nggak bisa. Allah tahan, udah nggak bisa. Allah buat kita nggak bisa nafas, sudah mati. Allah pelintir satu urat saraf kita, tanda kutip di sini, maka sudah encok 2 minggu, 1 bulan. Mudah sekali kalau Allah mau susahin makhluknya, gitu kan? Tapi dengan luar biasa rahmatnya datang kepada kita. Maka kata Allah, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat terakhir, ayat 3-nya, Allah berfirman, ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Hai manusia, suku apapun dia, diajak ngomong sama sang pencipta Allah, karena kita semua sama dari keturunan Adam. Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia, maka mengapa kalian berpaling dari kebenaran ini? Dan teman-teman sekalian, banyak sekali dari Al-Quran yang menggambarkan kepada kita tentang asas agama kita, tauhid ini. Ini penting sekali. Tapi saya tidak mungkin bacakan semuanya. Ada beberapa, ada mungkin di sini lebih dari 10 atau 20 ayat saya tulis dalam tulisan saya. Dan ini insya Allah nanti terbit dalam bentuk buku tentunya. Judulnya memang inilah generasi emas Islam. Tapi saya akan misal contoh Allah berfirman juga tentang malam dan siang. Dalam surah Ghafir, surah nomor 40 ayat 61 sampai ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Inna fi dzalika innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakin aktsaran nasi la yashkurun. Allah lah satu-satunya yang telah menjadikan malam untuk kalian supaya kalian beristirahat. Allah yang buat malam jadi gelap, kita jadi ngantuk, mau tidur. Siapa yang ciptakan kita? Siapa yang ciptakan ngantuk itu? Siapa yang ciptakan kita jadi pulas? Siapa yang membangunkan kita setelahnya? Apakah proses begitu saja? Tidak, gitu kan? Dan kata Allah, dan menjadikan siang seperti sekarang, terang benderang, agar kalian bisa beraktivitas.
Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan pada manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Teman-teman sekalian, kita manusia ini betul-betul dimanjakan sama Allah. Hanya tugasnya memilih dan ikhtiar. Misal mau makan, ini pedas, asin, gurih, tinggal milih. Habis itu ngunyah, nggak lebih daripada itu. Kita ngunyah nih, oh ini manis, oh ini asin, udah. Begitu masuk tenggorokan kita, ukuran sepertiga jari saja, sudah nggak ada campur tangan manusia. Sistem alami mengelola semua makanan yang kita kelola. Bayangin yang pedas masuk, yang dingin masuk, yang panas masuk. Mesin secanggih apapun rusak tuh kalau mesinnya manusia. Ini masuk pedas, masuk asin, masuk dingin, masuk panas. Terus dikelola, jadi energi dan jadi kotoran. Yang tidak dibutuhin ini yang ngawur, yang kita main makan sembarangan, jadi kotoran. Lalu Allah kasih rasa mules, buang tuh. Kalau kamu nggak buang mati tuh. Kotoran kalau nggak dibuang bisa mati manusia. Baunya luar biasa. Ada satu kapten kapal meninggal, Bapak Ibu sekalian. Dia masuk ke WC meninggal. Diadakan penelitian, kenapa dia orang meninggal? Tadinya sehat. Setelah ditemukan ternyata gas kotoran dia, tinjanya dia, itu sudah 3 hari dia nggak buang, mati gara-gara gas kotorannya sendiri. Itu mati gara-gara itu. Allah kasih rasa mules, buang tuh. Kita mules, buang. Habis itu Allah kasih rasa lagi. Oh ya sudah cukup, berdiri, makan lagi. Manusia begitu manja, dimanja kata Allah, luar biasa kalian itu. Tidak mau bersyukur, kenapa gitu? Mari kita sama-sama selalu follow dan juga tentu lakukan pada semua channel-channel dakwah yang baik yang menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, karena hak itu kebenaran bila dijunjung tinggi dan dipertahankan tentu batil akan hilang. Namun kalau kita tidak bekerja sama dalam mendukung kebenaran, maka otomatis kebatilan akan merajalela.